إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته ومتابعيهم وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا مشايخنا بالأزهر الشريف، خصوصا الشيخ محمد عبد عبد الفتاح الشاعر محمد اسمه محمد عبد اللطيف عبد الموجود وجميع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemarin masih membahas tentang bagian dari apa yang disebut sebagai rukhsah. Saya menyebutnya sebagai apa yang disebut sebagai rukhsah karena ada khilaf. Saya merefer pelajarannya sebelumnya. Apakah rukhsah ini masuknya ke dalam fi'lu al-mukallaf al-muta'alliq bil hukm, atau hukum itu sendiri? Ala khilafin bainal ulama. Ulama yang memandang bahwasanya rukhsah itu dia adalah fi'lul mukallaf al-muta'alliq bil hukm, dia menjadikannya sebagai taksimnya mauridul kismahnya adalah fi'l, sebagaimana dilakukan oleh Imam Razi. Imam Razi mengatakan al-fi'lul jaiz imma'an kada-kada. Berarti dia itu dari awal mauridul kismahnya adalah fi'l. Beda halnya dengan Imam Tajuddin As-Subki dalam Jamul Jawami. Karena mauridul kismah yang diinginkan oleh Tajuddin As-Subki adalah hukum itu sendiri. Hukum itu terbagi. Wal hukmu syar'iyyu in taghayyara ila suhulatin farukhsah. Berarti rukhsah termasuk adalah hukum. Khilafnya hanya khilaf lafzi. Hanya pemilihan kata. Khilafnya khilaf lafzi dan pemilihan kata. Semuanya sepakat bahwasanya rukhsah sebagaimana dia terkait dengan hukum, sebagaimana dia adalah fi'il mukallaf, dia juga punya kaitan dengan hukum. Jadi hal ini juga terjadi di definisi sejak dari awal. Karena kecenderungan umum al-hukmu khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf, itu berarti kecenderungan membagi hukum ke dalam ahkamul khamsah. Itu kecenderungannya yang dibagi adalah khitab. Khitabnya Allah yang qadim itu sebagaimana yang hadis itu terbagi menjadi 5, demikian juga yang qadim juga terbagi menjadi 5. Ya kan ya? Tapi ala kulli hal semuanya sepakat bahwasanya yang terjadi di alam hadis ini adalah hadis. Dia adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan khitab. Jadi bukan berarti ketika mauridul kismahnya berbeda, dipilih para ulama itu aplikasinya berbeda, tidak. Hanya dalam ketepatan. Mana yang lebih tepat? Apakah rukhsah itu disebut sebagai dia itu masuk bagian dari al-munqasim minal hukm atau munqasim minal muta'alliq akul hukm? Hal huwa minal munqasim minal hukm min munqasimatil hukm atau min munqasamati muta'allaqatil hukm? Khilaf itu aja, hanya beda redaksi. Tapi semuanya sepakat ketika dikerjakan adalah hadis dan itu adalah muta'allaqul hukum. Kemarin sudah saya jelaskan juga tentang beberapa hal di sini, dan ada beberapa jenis di sini disebutkan ada 4 jenis hukum yang dimana 4 jenis rukhsah. Ada yang rukhsah wajibah, rukhsah mandubah, rukhsah mubahah, dan rukhsah yang khilafal aula. Menyisakan 2 hal, ya kan, yaitu yang makruh dan haram. Ya kan ya. Kemarin tapi kita sudah membahas tentang yang wajibah. Seperti apa? Aklul maitah. Aklul maitah itu adalah rukhsah yang wajibah. Ibqa'an lil muhjah, untuk mempertahankan nyawa. Lil muttar, bagi orang yang membutuhkan,
sangat terdesak untuk memakan bangkai, ya kan ya? Padahal bangkai sebenarnya dia itu haram. Alasannya karena apa? Ini khubus. Khubus karena bangkai itu khubus. Maaf, kok sebabnya itu khubus, ya kan? Itu karena itu bangkai itu haram, ya kan? Hukum aslinya makan bangkai itu adalah haram, ya kan? Dia berubah menjadi awalnya haram menjadi mubah karena ada udur. Udurnya apa? Lil ittiror. Udurnya adalah dia karena sangat terdesak ibqa'an lil muhjah, ya kan ya? Itu disebut sebagai hukum syar'i. Nah, kemarin juga saya sebutkan ada perbedaan pendapat mengatakan akul maita ini, ada yang mengatakan tidak, ini bukan wajib, tapi mubah saja. Bukan wajib, tapi ini mubah. Dan juga ada niza antara ulama, apakah rukhsah itu juga disebut sebagai, apakah rukhsah itu ada yang disebut, ada yang juga rukhsah wajib seperti akul maitah. Ada yang mengatakan khilaf, ada yang mengatakan Imam Haramin ini rukhsah akul maitah bukan termasuk rukhsah, bukan termasuk rukhsah. Karena rukhsah itu mana dasarnya adalah suhulah. Mana dasarnya adalah suhulah. Kalau disifatkan dengan wajib, maka nggak pas. Karena wajib itu adalah sesuatu yang berat. Ada taklifahnya di sana. Sedangkan orang disuruh makan bangkai dalam keadaan sangat lapar, itu sangat mudah dilakukan. Ya kan ya? Sangat mudah dilakukan. Orang itu bisa melakukan apapun untuk mempertahankan nyawanya. Karena itu ada beberapa ulama mengatakan rukhsah tidak ada yang rukhsah wajibah. Tapi yang rukhsah itu ada rukhsah yang wajib juga. Karena kenapa merasa mudah? Mudahnya itu hanya karena sesuai dengan gharad an-nafs. Gharad nafsi, tujuan jiwa itu diantaranya mempertahankan nyawa. Orang itu lebih sangat terdorong oleh hawa nafsu untuk mempertahankan nyawanya. Makanya nggak ada orang yang ingin mati, itu nggak ada. Kok ada orang ingin mati seperti yang terjadi kemarin-kemarin ini? Itu berarti ada sesuatu di otaknya. Nggak ada orang dibayar terus dia mau disuruh mati, itu nggak ada yang mau. Pasti ada alasan yang lebih kuat daripada itu untuk dia bisa sengaja meninggalkan diri, sengaja mati. Itu pasti ada. Dan alasan itu bukan kemiskinan, bukan kemiskinan. Alasan itu adalah alasan yang lebih kuat. Yaitu misalnya ideologi, yaitu dengan cara bunuh diri dia ada jaminan masuk surga karena hidupnya udah merasa hancur di dunia dan sebagainya. Banyak hal, tapi bukan karena uang. Karena itu nggak pas terorisme disebut sebagai alasannya itu karena uang. Banyak teroris itu kaya. Itu. Ya kan? Sekarang masuk ke jenis yang kedua, yaitu rukhsah yang mandubat. Contohnya di sini adalah al-fitri, kal-qasri. Qasar. Qasar dalam keadaan seseorang itu bepergian jauh. Tapi disyaratkan di sini adalah qasar fi safarin yablug salasata marahil. Yang mencapai masa satu qasar. Kenapa demikian? Agar ini sunnah. Kenapa disebut sebagai sunnah? Khurujan min khilafi Abi Hanifah. Karena Abu Hanifah mengatakan bahwasanya safar yang kurang dari 3 marhalah itu tidak diperkenankan mengqasar. Wajib melakukan sholat secara sempurna. Ya kan ya? Karena itu di dalam kitab Al-Kaukab As-Sati dan dalam syarahnya, beliau ditambahkan. Di sini kan disebutkan cuma 4. Yaitu wajib, mandub, sunnah, mubah. Sunnah, wajib, mandub, mubah, dan khilafal aula. Dalam contoh-contoh rukhsah. Ditambahkan yaitu yang makruh, yaitu safar, yaitu qasar fi aqal min salasati marahil. Fi aqal min salasi marahil. Itu termasuk rukhsah yang makruhah. Ya kan ya? Tapi di sini tidak disebutkan rukhsah yang makruhah, hanya khilafal aula. Oh, enggak. Berarti rukhsah itu bisa masuk ke semua hukum kecuali satu,
yaitu rukso yang muharramah, itu enggak ada. Jadi bisa masuk ke semua hukum. Saya baca asani manduba, rukso yang manduba. Al-qasri lil musafir, seperti mengqasar salat bagi orang yang musafir. Yakni idza balagha salasa marahil, artinya jika dia mencapai safarnya mencapai 3 marhalah. Nanti dilihat sendiri. Ala kulli hal total 3 marhalah itu khilaf bainal ulama. Kalau ulama kita itu sekitar 83 kilo. 89 km. Berarti satu marhalah ya sekitar 30 km. Sekitar 30 km. Kurang dari 30 km. Tapi kalau ulama Hanafiyah itu totalnya itu sekitar 100 km. 100 lebih. 100 ke atas. Berarti ya lebih dari 30, bahkan 35. 35 km per marhalahnya. Itu disebut sebagai mandub. Ingat ya, mandubnya karena khurujan min khilafi Abi Hanifah. Karena yang ulama Abu Hanifah di sini mengatakan mengqasar sholat yang di bawah itu tidak boleh haram. Tapi kalau saya merasa bahwa sini coba diingat-ingat di dalam fikihnya. Sehingga saya malah kalau pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, memang mengqasar sholat di bawah kurang dari 3 marhalah nggak boleh. Benar nggak? Ya kan ya? Iya kan? Berarti ini sama dengan anu. Iya, 84, 83. Berarti ini sama dengan mazhab Abu Hanifah. Nggak boleh masafatul qasar. Dan karena itu di sini mungkin tidak disebutkan alasan kenapa tidak disebutkannya rukhsah yang makruha, karena menurut pendapatnya Rasyid dalam mazhab Syafi'i, qasar yang dibawa 3 marhalah itu nggak boleh. Jadi itu ada pendapat kil dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh mengqasar sholat di bawah 3, karena itu dimaksudkan rukhsah tapi makruh. Enggak. Ya banyak, emang ada ya, yang pasti itu ada pendapat dari mazhab Syafi'i sendiri, dalam mazhab mazhab Syafi'i yang memperbolehkan. Beberapa kali saya memakainya, kurang dari 3 marhalah. Kemudian masuk yang ketiga, yaitu asalis mubah, yaitu yang mubah, yaitu misalnya salam. Asalis mubahatun wa huwa kullu ma rukhisa fihi bil minal muamalat. Itu rukhsah yang mubah, yaitu setiap hal yang diringankan di dalam syariat, di dalamnya, yang perbuatan yang diringankan, berupa muamalah, perbuatan yang hanya berupa perbuatan muamalah. Nanti dikritik. Karena contoh-contoh yang ini kan mencarai matanya kan, kasalami. Contohnya hanya salam. Jadi seolah-olah indikasi bahwasanya rukhsah itu hanya terjadi dalam muamalah. Tidak terjadi dalam ibadah dan tidak terjadi dalam hal yang lainnya. Iya. Nanti dikritik oleh Syekh bahwasanya itu kurang tepat. Contoh yang diberikan oleh matan ini mengindikasikan seolah-olah hanya terjadi muamalah. Tapi padahal tidak. Dia juga terjadi dalam hal ibadah. Misalnya apa? Takjilul zakat. Takjilul zakat. Mendahulukan zakat. Jadi sebelum masuk waktu haulnya, zakatnya didahulukan. Itu diperbolehkan. Takjilul. Apa? Kan itu kalau zakat zakat fitri. Kalau zakat lainnya, ini kan semuanya zakat. Ini qabla nisab, qabla haul juga didahulukan. Boleh kan? Bahkan ada beberapa amalannya para ulama yang mengatakan amalannya para ulama yang sebelum nisab tetap dikeluarkan. Jadi sampai setahun pun nggak pernah zakat, nggak pernah kena wajib zakat. Tapi nyati zakat.
Bahkan setiap jalan penghasilan itu selalu dikeluarkan. Takjilun zakah. Potensinya ke sana meskipun kan belum haul. Karena dikumpulkan sampai total terus menjadi banyak itu ya agak berat nantinya. Ketika dikeluarkan besar gitu loh. Jadi ada pembayaran nyicil, ada zakat ya model nyicil gitu modelnya. Seperti itu. Ada juga yang bahkan justru bukan muamalah, bukan ibadah, tapi yang lainnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Zarkasi, misalnya tidak najisnya potongan rambut yang terambil dari sesuatu yang bisa dimakan. Padahal itu harusnya bangkai kan. Dalam minhaj wa sya'rul ma'kuli wal juz'ul munfasilu minal hayyi kama itati illa sya'rul ma'kuli wa tahirun. Dia dikecualikan. Fal juz'ul munfasilu minal hayyi kama itati. Bagian yang terpisah dari makhluk yang hidup itu seperti bangkainya dia. Kalau ya kan ya, hukumnya seperti bangkai. Dia najis. Ya kan ya? Minal hayy kama itati. Saat misalnya ada bagian, jadi bagian rambutnya anjing, ya kan ya? Rambutnya anjing terus dia dipakai bangkai, ya kan? Sama-sama najisnya. Atau nggak bangkai misalnya nggak anjing, misalnya ada kambing tapi meninggal, mati gitu loh. Terus bagiannya di ekornya. Ya, ekornya dipotong atau rambutnya, nggak harus ekor, rambut. Itu dia ikut najis kalau dia nggak aslinya kayak seperti itu. Tapi illa sya'rul ma'kuli fatahirun, kecuali rambutnya hewan yang bisa dimakan menurut syariat seperti kambing dan sebagainya, maka dia suci, dikecualikan. Nah, alasan dikecualikannya kenapa? Karena itu rukhsah. Nah, para ulama nyebutnya itu rukhsah. Itu bukan ibadah, itu bukan muamalah. Itu disebutnya karena hajah. Dan bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa maumin aswafiha wa aubariha kan ya. Mata'allakum. Ya kan ya. Disebut sebagai bulu-bulunya itu sebagai mata. Allah memberikan anugerah kepada manusia dengan menciptakan aubar, ausaf itu supaya untuk manusia itu berarti indikasi bahwasanya itu tidaklah najis. Karena Allah tidak mungkin memberikan intinan berupa sesuatu yang najis. Ya, berarti itu suci. Itu jadi suci. Nah, ini dikecualikan. Para ulama nyebutnya itu rukhsah, itu bukan ibadah, bukan muamalah. Paham enggak? Jadi lebih luas daripada sekedar muamalah. Kasalami, seperti di sini contohnya adalah salam. Pesan. Fa innahu waradan nahyu an bai'i ma laysa indak, karena sesungguhnya telah datang larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki, yang tidak kamu miliki. Wala tabi' ma laysa indak, al-hadis au kama qala, ya kan ya. Wa rakhasa fi syar'i. Jadi naha an bai'i ma laysa indak wa arkhasa fi syar'i, ya kan ya. Ini lafadznya jelas lafadz dari perawi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i ma laysa indak wa arkhasa fi syar'i, ya kan ya. Wa rakhasa fi salam, dan Nabi memberikan rukhsah terhadap salam, berarti salam adalah termasuk rukhsah. Fasyarata al-'indiyah fil bai' li sababil maqdirati 'ala taslim. Dan Nabi mensyaratkan indiyah, kepemilikan barang yang mau dijual agar bisa diserahkan. Karena kalau kita menjual barang yang belum kita punyai, itu kemungkinan tidak bisa diserahkan kepada orang yang membeli kepada kita. Misalnya kita jualan, ya kan ya? Misalnya kita jualan barang, menjual barang yang misalnya kita jual buku, itu saya jual buku, tapi bukunya masih belum saya miliki, saya milik orang lain. Nanti misalnya saya jual dengan harga lain, kalau saya dapat uangnya, ya kan ya? Nanti saya belikan, saya ambilkan, kan belum tentu juga.
Belum tentu ketika kita sudah menerima uangnya ternyata barangnya nggak ada. Barangnya udah dibeli oleh orang lain. Ya kan ya? Karena itu bai'u ma laisa indak. Nah, itu juga memunculkan satu pertanyaan. Apakah jual beli dropship, reseller itu juga termasuk al-bai'u ma laisa indak? Ada sebagian yang mengatakan itu termasuk bai'u ma laisa indak karena itu haram, nggak boleh. Baik fasid. Nggak boleh dropship dan nggak boleh reseller. Ya kan? Iya kan? Itu kan kadang itu barangnya nggak ada. Kita punya ya banyak di sini kan kayak gitu juga. Banyak kan. Ada fotonya kayak gitu. Tapi para ulama nyebutnya itu bukan baik. Sejak dari awal dia nggak baik. Dia itu al-wa'du bil baik. Itu adalah janji untuk jual beli. Saya punya barang seperti ini. Kalau kamu mau beli dan itu sudah kamu uangnya ada, itu nanti saya kirimkan. Kalau nggak jadi berarti nanti dikembalikan. Itu al-wafa billah. Kalau jadi dia belum terjadi jual beli. Terjadi jual beli ketika sudah taslim. Iya. Summa asqata hadha syart fi salam. Kemudian Nabi menggugurkan syarat ini, syarat indiyah, kepemilikan dalam salam bihaitsu lam yabqa masyhura, sehingga sekira tidak disyariatkan lagi, bahkan indiyah dalam salam itu membatalkan salam. Kepemilikan barang yang ada hadir saat ini dalam salam itu membatalkan akad salam. Hatta kanatil indiyah fi salami mufsidatan lah, sehingga kepemilikan dalam salam, barang dalam salam itu bisa merusaknya. Bisa merusaknya. Misal gini, saya datang ke warung, terus saya ngomong, Bu, saya pesan soto. Itu akadnya nggak mungkin salam. Kalau salam akadnya itu fasid. Padahal kenapa? Karena barangnya ada di situ. Itu jual beli, bukan salam. Bahkan sampai seperti itu. La tapi malaysia indak wa arkhasa salam. Harusnya jangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki, tidak kamu miliki. Tapi jangan salam harus tidak dimiliki. Harus pesan barangnya tidak hadir. Karena syaratnya dari mausufin bidzimma itu alla yakunal muslim fihi hadiran. Ayyakunal muslim fihi ghaiban. Kalau gorengan, biasanya gorengan itu masih bumbu-bumbunya belum dicampur. Itu termasuk hadir atau ghaiban? Biasanya belum tentu adonan, masih bumbu. Itu salam jelas. Tapi salam itu ada jelas-jelas. Yaitu Allah ayyakuna ala sifatin muayyana, ayyakuna ala sifatin muayyana, harus tertentu. Karena itu ada ulama yang mengatakan, ada sebagian ulama yang terlalu ketat fikinya mengatakan pesan barang yang digoreng dan dibakar itu tidak sah. Karena nggak bisa itu gorengannya matang banget atau nggak terlalu matang. Bakarannya kebakar banget atau enggak. Ada yang mengatakan demikian. Tapi menurut saya itu terlalu terdekik dalam masalah seperti itu. Bertentangan dengan tujuan salam itu diperkenankan oleh Allah. Tujuannya kan hajah. Nah kalau malam mengikuti syarat-syarat fuqaha yang sangat ketat seperti itu diterapkan dengan ketat, malah banyak hal itu nggak jadi hajah, hajahnya malah berat lagi gitu loh. Awalnya salam itu akadnya itu untuk memudahkan, malah seperti itu malah memberatkan. Sehingga tidak boleh memesan makanan. Tapi ala kuliah itu nggak berlaku. Prakteknya nggak berlaku. Pasti kalaupun itu roji, itu pasti nggak dipakai oleh masyarakat, memakai pendapat yang lain yang lebih memudahkan. Itu kan sebagian kalam fuqaha. Sebagian kalam fuqaha. Jadi menentang perkataan ulama tapi dengan alasan itu diperbolehkan. Tapi kalau menentang perkataan Rasul ya itu nggak boleh. Jadi biasa para ulama itu nggak cocok dengan perkataan ulama yang lain biasa. Ya. Tapi harus ada dengan alasan. Alasannya itu harus kuat juga, harus syar'i. Kalau nggak ada alasan itu kan sekedar mujarradul intiqam, ya kan? Itu hanya sekedar mengkritik sebagai tujuan, bukan sebagai wasilah para sofis.
Sofis itu mengkritik untuk sebagai tujuan. Kenapa kamu mengkritik? Ya saya mengkritik aja. Itu tujuan. Itu kritik itu dijadikan sebagai tujuan. Padahal harusnya kritik, diskusi dan sebagainya itu sebagai wasilah untuk mencapai kebenaran. Iya. Hatta kanatil adiyatu fi salam mufsidah lahu, sehingga kepemilikan barang itu hadir di majelis dalam salam itu mufsidah lahu, merusak akad salam. Karena itu ada orang datang ke warung itu bilang, "Bu, pesan soto." Itu maksudnya adalah jual beli, bukan salam. Jadi dimenangkan huliba janibu al-mana. Dimenangkan sisi maknanya. Wah ini kalau nggak demikian maka jual belinya salamnya batal dan orang makan soto itu dalam keadaan melakukan akad yang batil gitu. Dia makan sesuatu yang haram, nggak bisa, harus dimenangkan maknanya. Wa inna ma saqata hadha syartu fihi taysiran 'alal muhtajin. Syarat kepemilikan dalam salam itu gugur untuk mempermudah orang-orang yang membutuhkan. Liyatawassalu ila maqasidihim minal atmani qabla idraki ghallatihim. Agar mereka bisa mencapai tujuan mereka. Tujuannya yaitu harta atau barang uang pembayaran sebelum mendapatkan barangnya, ghallatihim, barangnya. Ma tawassuli sahibi darahim ila maqsudihi min ar-ribi. Bersamaan juga dengan orang yang berada di tangannya sudah diserahkan kepadanya, dirhamnya diserahkan kepada muslim ilaih, ya kan ya? Itu dia bisa mencapai tujuannya berupa keuntungan. Kita nggak punya barang tapi kita sudah mendapatkan keuntungan, ya kan ya? Kan salam seperti itu kan. Kalau kita, siapa yang mau pesan pre-order itu kan ya? Kita udah dapat keuntungan. Ya kan ya, uangnya udah kita terima, tapi barangnya belum kita serahkan, ya kan ya. Tapi kalau pre-ordernya itu bayarnya COD, cash on delivery, itu bukan termasuk salam, tahu nggak? Karena uangnya itu dibayar ketika barangnya ada, jadi itu adalah al-wa'du bil bai', janji jual beli. Pre-order yang berlaku kan ada dua macam, ada yang pre-order, ada yang ordernya itu harus bayar dulu, ada yang bayarnya ketika barang sudah sampai. Kalau barang sudah sampai, dia bukan termasuk salam, karena barangnya udah ada, fasid. Nggak bisa salam, dia adalah al-wa'du bil bai', janji untuk jual beli nanti, ya kan? Oh, orang nulis, saya mau jadi. Kalau diserahkan dulu uangnya, ditransfer dulu, maka dia menjadi salam. Ya kan? Nah, kalau al-wa'du bil bai' itu apakah al-wa'dunya wajib dipenuhi atau tidak? Ala khilaf bainal ulama. Karena janji sendiri, memenuhi janji itu khilaf. Ada yang mengatakan janji itu tidak wajib dipenuhi. Sumpah wajib. Itu bedanya janji ya sumpah. Sumpah itu wajib dipenuhi kalau janji. Karena itu ada kalau al-wa'du ghairu mulzim illa inda ibni Subromah. Yang saya dengar dan saya ahli Jum'ah, dan itu saya dengar dan saya baca juga. Al-wa'du ghairu mulzim illa inda ibni Subromah. Menunaikan janji itu tidak wajib. Kecuali menurut inda ibnu Subromah. Man wafaqah. Ulama yang setuju dengan ibnu Subromah. Karena bedanya janji dengan salam ya seperti itu. Janji dengan sumpah ya seperti itu juga. Karena itu kan ada, udah pre-order, COD, udah ditantangan, nggak jadi mas gitu. Itu secara syariat boleh, cuma menyakitkan. Syariat boleh jadi, karena itu nggak ini bilang kita ini nggak boleh juga, melanggar janji juga nggak boleh. Karena ada ulama juga mengatakan, bahwasanya janji juga wajib dipenuhi. Ya kita pakai ulama yang mana. Gitu. Tapi kalau pembeli sama penjualnya itu sama-sama paham, enggak, ini ada yang mengatakan nggak apa-apa dia. Penjual yang menjengkelkan. Ya kalau ketemu demikian mendingan tidak usah. Tidak usah diulangi lagi. Nah itu juga alasan kenapa menerapkan hukum fikih. Fikih saja dalam kenegaraan, dalam semua peraturan perundang-undangan. Itu nggak bisa. Fikih itu terlalu luas. Ada mazhabnya. Kalau nggak dibenarkan, kalau nggak
nggak ditegaskan mana yang berlaku, mana yang disepakati mau diberlakukan dalam negara, hancur negara itu. Hancur. Karena itu saya dari Juli itu nggak sepakat dengan syarat ya, nggak sepakat dengan syarat orang yang mau mengatakan mau merubah konstitusi Indonesia, maksudnya harus ada pengamalan ajaran syariat Islam. Itu terlalu global. Globalnya syariat Islam luas, termasuk fikih. Fikih itu luas sekali, apalagi syariat Islam, luas sekali. Kalau misalnya tidak diberikan batasan-batasan mana yang bisa diamalkan, maka semua penduduk nanti bisa mencari khilaf, mencari pendapat fikih yang sesuai dengan dia. Tahu nggak? Itu nggak terjadi, itu nggak akan terjadi, negara itu nggak akan jalan kalau seperti itu. Karena setiap penduduk yang Muslim yang baca kitab menafsirkannya, loh, saya ini sesuai dengan fikih. Kalau saya dihukum fikih, saya ini udah benar. Ya kan ya, udah benar. Dan ini sesuai dengan konstitusi, yaitu menjalankan syariat Islam. Saya sesuai dengan fikih dan sudah menjalankan syariat dengan Islam, karena itu saya nggak bisa dihukum. Susah. Karena itu nggak bisa, kita langsung ngomong itu menjalankan syariat Islam. Itu nggak bisa. Harus dengan catatan. Catatannya itu harus sesuai, nanti harus ada bagian dari hukum syariat yang disepakati untuk dijalankan bersama. Karena peraturan dalam fikih itu jauh lebih besar, lebih banyak, lebih luas dibandingkan apa yang bisa dikerjakan semuanya. Kalau misalnya ada perusahaan besar, terus lihat tanah di Kalimantan luas sekali, ambil semuanya. Dia ngambil 1 juta hektar. Terus mau dihukum pemerintah. Saya hukum karena kamu mengambil harta, memakmurkan tanpa izin. Loh enggak, saya sudah sesuai dengan syariat. Bahkan mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas umat Islam. Ya itu apa? Syiah Umayyad memakmurkan bumi. Itu boleh loh dalam hukum Syafi'i, mazhab Syafi'i boleh memakmurkan bumi semampu dia. Kalau dia mampunya 1 hektar, 1 hektar. Ini perusahaan besar, konsesi besar. Dia ngambilnya 1 juta hektar, ngambil itu 1 provinsi diambil semua. Karena saya mampu, saya tanamin semuanya itu pohon-pohon. Mampu, uangnya saya banyak. Itu hancur negara itu. Nanti semua tanah di Indonesia, iya, diambil sama orang. Jadi itu bertentangan. Beda aja dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi nggak boleh. Ijma' Umayyad itu adalah hak imam. Kalau imam mengizinkan, imam di sini presiden dan sebagainya mengizinkan, maka boleh Ijma' Umayyad diberlakukan. Kalau enggak. Mazhab Syafi'i enggak mensyaratkan imam. Karena itu alasan orang yang ngomong, maksudnya harus dirubah konstitusi, harus menjalankan syariat Islam. Itu kalau enggak ada peraturan turunannya atau enggak ada lembaga yang dibikin oleh pemerintah untuk menafsirkan dan memilih mana hukum syariat yang akan diambil untuk dijalankan sepakati bersama dalam negara, hancur negara itu. Kalau enggak ada seperti itu. Selama belum ada, otomatis kita sudah jalan sepakati Syafi'i. Belum jalan, lembaganya belum ada. Di Indonesia itu lembaga yang memutuskan, yang berhak memilih mana pendapat hukum Islam yang nantinya akan bisa diserap untuk undang-undang. Itu nggak bisa. Itu belum ada. Sampai sekarang ya nggak ada seperti itu. Ya kita berjalan sesuai, kita sepakat apa gitu. Dan faktanya nggak bertentangan gitu loh. Karena itu orang yang ngomong harus berjuang dengan syariat itu papa dengan saya. Harus ditambahkan itu yang sila pertama menjalankan syariat Islam. Itu kalau nggak diberi catatan, kalau nggak dibikin lembaga yang bisa diberikan kewenangan oleh negara untuk memilih pendapat syariat mana yang pas, itu berbahaya. Hancur negara. Iya hancur. Tahu nggak? Harus ada catatan. Dan di Indonesia sampai sekarang tidak ada lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk bisa memilih mana pendapat yang akan dimasukkan ke undang-undang atau tidak. Belum ada. MUI tidak memiliki itu. MUI tidak memiliki kewenangan itu. Lembaga mana pun NU, Muhammadiyah tidak memiliki. Mesir masih memiliki. Mesir itu Darul Ifta, itu memiliki hak loh untuk memutuskan beberapa hukum yang terkait. Ketika terjadi demo besar 2013 itu, kan banyak yang ditangkap dan dituduhkan oleh jaksa, mereka dihukum mati. Ratusan diserahkan ke Darul Ifta, yang menurut Darul Ifta ini nggak sah,
kebanyakan nggak sah. Yang sah cuma beberapa orang saja. Yang sah untuk kena kisos itu hanya beberapa orang saja tahun 2013. Nah, dari IFTA itu punya kekuatan seperti itu. Akhirnya lolos, nggak. Istilahnya itu sudah ada konstitusinya. Dari IFTA itu punya hak untuk menentukan kesesuaian dengan syariat Islam. Bahkan konstitusinya undang-undang Mesir itu ngambil juga dari syariat Islam. Indonesia nggak seperti itu. Kalau mau ngambil sebagian dari model kayak Mesir harus ada syariat Islamnya. Tapi nggak ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk memutuskan, memilih mana yang tepat. Hancur negara itu. Satu contoh saja Isya Umayyah. Itu sesuai dengan syariat Islam. Iya, sesuai dengan syariat Islam. Kalau dia ngambil semuanya. Iya kan ya? Makanya itu harus disiapkan dulu piranti-pirantinya. Nggak sekedar usul gitu loh. Dan seolah-olah yang tidak menentang itu, yang menentang itu nggak paham agama. Kok kayak gosong? Bukan kan ya? Ya. Seperti itu. Kita dibahas apa ya? Taisiran al-Muqtajini. Taisiran al-Muqtajini. Ya itu kan. Jadi kalau berbeda pendapat juga diperkenankan. Jadi luas sekali. Qabla idraki hullatihim ma'atawassuli sahibi darahim ila maksud. Maka ada rukhsah, itu adalah rukhsah. Kita kembali lagi, itu adalah rukhsah. Ya kan ya? Wa mithluhu al-musaqati wal qirabi wal ijarati wal araya. Dan semisal salam, itu musaqo itu akad menyiram. Ada orang yang ditugaskan untuk menyiram. Maksudnya di sini menyiram adalah merawat. Wal budru lil malik. Ada yang budru lil amil juga. Wal budru lil malik juga. Ya kan ya? Benihnya, modalnya, tanah dan itunya itu adalah pemilik. Nah, terus yang merawat orang lain nanti bagi hasil. Bagi hasilnya 50-50. Itu akad musaqah, akad yang khusus bagi tanam menanam. Ya ziroah. Wal kirot itu syarokah. Ada qard, ada kirot. Kalau qard itu hutang piutang. Kalau kirot itu syarokah. Syarokah itu ya kita kerjasama bagi hasil. Punya modal berapa? 50-50 dikumpulkan bareng-bareng kita kerja nanti hasilnya bagi 50-50. Itu bagi hasil kan bagi rugi juga. Kalau bagi hasil saja tapi tidak mau bagi rugi, maka tidak sah disebut sebagai al-qirat atau syirokah atau syirkah. Kita nyebutnya syirkah, syarikah. Syarikah itu. Wal ijarah itu ya, ijarah ada dua macam, ijarah manfaat, ada ijarah barang. Menyewa. Sewakan barang ya seperti sewa rumah igar-igar itu. Ada manfaat, misalnya ya pekerja itu manfaat. Misalnya ada orang di pasar itu yang jasa untuk mengangkat barang, angkut barang, hamal. Ya kan ya? Ada al-aroya. Al-aroya itu juga dijadikan rukhsah. Al-aroya itu dikecualikan dari sesuatu yang haram. Kenapa? Karena hajatil fuqara. Aroya itu menukar kurma yang sudah tua, yang sudah dipetik dan sudah jadi itu yang kurma kita, dengan kurma yang muda, yang masih ada di pohon. Itu aslinya nggak boleh. Kenapa? Karena di pohon itu masih mutamil dia, bisa busuk. Dia masih belum qabla budui solahiha. Ya kan ya? Dan dia termasuk riba. Maaf, itu termasuk riba. Kenapa? Menukar ini tafadul. Tapi aroya itu tafadul diperbolehkan. Tafadul baina al-jinsin wahid itu diperbolehkan. Jadi kurma yang ini harganya, kurma ini sekilo, ya kan ya. Dapatnya kurma yang muda itu setengah kilo. Karena lebih mahal harganya. Itu ceritanya karena para sahabat zaman Nabi itu saking melaratnya. Itu makannya sepanjang tahun itu makan kurma. Ya, anak-anak kecil mereka bosan makan kurma yang
seperti ini terus gitu. Pengennya yang mudah. Mereka nggak punya uang selain kurma. Gimana saya tuker ya? Saya tuker ini dengan itu. Nah, orang yang memiliki kurma itu, kurma yang di pohon, itu ya nggak mau kalau timbangannya sama. Ya ini sekilo juga, saya nggak butuh yang ini soalnya. Nah, tapi kalau harganya lebih naik, lebih tinggi, boleh mau. Nah, diruksa oleh Rasulullah. Dan itu juga contoh Rasulullah itu punya hak untuk tasriful ahkam. Tasriful ahkam boleh. Rasulullah itu sebagai nabi bukan sekedar mubalik, tapi juga diberikan izin oleh Allah untuk tasriful ahkam menurut ijtihad nabi. Dan akhirnya jadi wahyu. Karena ijtihad nabi juga jadi wahyu. Jangan ya, ijtihad wahyu itu sendiri. Salah satu contohnya. Jadi aroya itu dikecualikan dari hukum riba secara umum. Karena kan bai'u jinsin wahid mutafadilan riba, ribal fadl, iya kan ya? Tapi ini enggak masalah. Enggak. Ini enggak masalah. Hanya kurma. Dan bai'ul aroya itu hanya terjadi di kurma, tidak terjadi di yang lain. Enggak boleh. Barang yang lain, hanya kurma saja. Dan hanya ada batasannya di bawah khamsati ausuk. Yang kecil-kecil, jadi nggak bisa besar. Di bawah itu, di bawah apa? Kalau coba dilihat nanti cek, pokoknya ini adalah rukhsah yang khusus sekali bagi orang-orang kecil. Rukhsah yang khusus sekali. Falau masalah bihi al-musannif lah, karena andai kata musannif mencontohkannya dengan aroya ini, mencontohkan sebagai rukhsah yang mubah, maka lebih baik. Kenapa? Karena itu mutafak, ada hadisnya. Wali annal Ghazali fil Mustasfa taraddada fi dzalik, karena Imam Ghazali itu ragu-ragu dalam hal masalah salam, apakah salam itu termasuk rukhsah. Faqala Imam Ghazali dalam Mustasfa mengatakan qad yuqal innahu rukhsah. Bisa dikatakan salam itu rukhsah, li'anna umuma nahihi an bai'i ma laysa indahu yujibu tahrimah. Karena keumuman larangan Nabi menjual sesuatu yang tidak dimiliki itu mewajibkan dia haram pada umumnya. Karena ada taghayurul hukum, mulai hurma ila ibahah, ya kan? Jadi ini juga punya kemungkinan rukhsah menurut Imam Ghazali. Qala wa yumkinu an yuqal, ada yang juga dikatakan itu tidak terjadi perubahan, awalnya haram, baik Malaysia indah kemudian menjadi mubah karena dirukhsah. Karena syaratnya rukhsah itu harus ada perubahan kan, harus ada perubahan dari min su'ubatin ila suhulatin li udhr, karena ada udzur. Dan ada juga kemungkinan dikatakan salam itu akad yang lain, bukan akad yang bai'u Malaysia indah. Assalamu aqdun akhar fahuwa bai'u dainin wa dzalika bai'u ainin faftaraqa. Nah, salam itu bai'u dain. Sedangkan hadis yang berkata la tabi' Malaysia indah itu maksudnya adalah bai'ul ain. Menjual barang. Ya kan ya? Yang tidak kamu miliki. Sedangkan ini bai'ud dain. Jadi beda. Itu kan janji untuk membelikan. Itu akad yang lain. Faftaraqa, maka beda. Jadi akad salam itu tidak termasuk bai'u Malaysia indak. Sehingga kalau tidak termasuk, tidak bisa dikecualikan. Akan. Ya kan ya? Lianna ma la yadkhul la yukhraj. Ya kan ya? Lianna ma la yadkhul la yustasna. Imam Ghazali sebenarnya ingin mengatakan bahwa salam itu ada kemungkinan itu bukan termasuk bai'u Malaysia indak. Karena bai'u Malaysia indak dalam hadis ini maksudnya bai'ul ain, bukan bai'ud dain. Sedangkan akad salam itu bai'ud dain. Bai'u dain. Ada utang di sana. Utangnya apa? Utang barang. Utang kasihkan uangnya, dia jadi utang. Utang untuk memberikan barang. Bukan bai'u ain. Ya kan ya? Karena itu dia tidak disebut sebagai rukhsah. Kenapa? Karena rukhsah itu ada perubahan. Kalau dia nggak masuk haram dulu, kemudian diberikan rukhsah, maka dia sama sekali tidak
disebut sebagai rukhsah. Dan ini sebenarnya ada kemungkinan juga karena di dalam kitab yang lain seperti Al-Futur Zahirah, ya kan? Al-Futurul Lawami ini kata saya Al-Yusi itu ternyata kalau diteliti rukhsah itu ada beberapa macam. Ada rukhsah yang disebut oleh para ulama sebagai rukhsah ala khilafin bainahum. Itu ada beberapa macam. Ada yang rukhsah yang sebelumnya itu ada hukumnya kemudian berubah menjadi hukum yang lain. Ya misalnya banyak yang haram. Misalnya makan bangkai haram. Ya kan ya? Tapi karena dia terdesak di rukhsah, dia menjadi wajib malah. Bisa mubah, bisa wajib. Nah, salam itu belum pernah. Ada yang jenis kedua yaitu yang sebelumnya tidak pernah ada hukumnya. Tapi sekarang udah ada hukumnya. Termasuk janjinya adalah salam ini. Karena tidak pernah terjadi perubahan. Sejak dari Nabi Muhammad memberikan syariat salam itu nggak pernah diharamkan. Nggak pernah diharamkan. Ya kan ya? Terus mana perubahannya? Ada yang menjawab, oh perubahannya ini meskipun ini disebut rukhsah, itu meskipun nggak pernah ada perubahan, ini tetap disebut sebagai rukhsah. Karena perubahannya takdiri. Dikira-kira diambil dari hukum yang umum, bahwasanya tidak boleh menjual. Harusnya ini adalah nggak boleh karena bai'ul gharar. Ada kemungkinan uangnya diberikan terus barangnya nggak dikasihkan. Ada kemungkinan. Nah, kira-kiranya itu akhirnya dirubah oleh syariat, dipermudah, salam diperbolehkan meskipun ada kemungkinan dia juga ya kan, karena lil hajah itu tadi, ya kan ya. Tapi belum pernah sejak dari awal itu nggak pernah ada namanya salam itu haram kemudian dirukhsah. Kalau itu kan aku maita itu kan haram diberikan rukhsah. Misalnya lagi mut'ah itu pernah diperbolehkan, kemudian dinasah dan diberikan rukhsah diperbolehkan, kemudian diharamkan lagi. Terakhir ya, terjadi beberapa fase. Awalnya haram, diperbolehkan, haram lagi, diperbolehkan, haram lagi. 5 kali ya Mas. 2 kali perubahan, 3 kali perubahan. Ya ini yang unik. Jadi tetap ada perubahan. Kita mengikuti pendapat bahwasanya itu perubahan, tapi perubahannya takdiri. Fitibari, kalau seperti ziarah kubur awalnya nggak boleh. Tapi setelah itu diperbolehkan rukhsah. Untuk nahaya itu kemana ziarah kubur, bazuruha, ya kan ya. Tapi sekarang diperbolehkan. Dulu awal-awal nggak boleh. Faftar waftiraquhuma fi syart la yalhaqu ahaduma ar-rukhas. Perbedaan keduanya yaitu bai'ud dain dan bai'u salam, bai'ud dain dan bai'u ain. Itu perubahannya dalam syaratnya maka tidak melayulhiqu ahadahuma ar-rukhas. Perbedaan ini menyebabkan salah satunya tidak masuk ke rukhsah pasti. Kalau dua-duanya masuk, yaitu aroya dan bai'ul ain itu aroya. Kalau aroya dan salam itu kedua-duanya masuk rukhsah, maka nggak berubah, nggak berbeda dong. Harusnya kan berbeda sejak dari awal tadi. Fayusbi ayyakuna hadza majazan. Ada kemungkinan salam disebut sebagai rukhsah ini adalah majaz saja. Karena sebelum dia nggak termasuk hadis yang bai'u malaysa indak. Jangan. Ini pendapatnya Imam Ghazali. Wa anna qawla rawi naha an bai'i ma laysa inda wa arkhasu salam tajawuzun fil ibarah. Itu hanya tajawuz fil ibarah. Maksudnya salam itu karena akadnya itu akad bai'udain, maka dia tidak termasuk bai'u ma laysa inda. Sedangkan perkataan qaulur rawi yang dijadikan sandaran bahwasanya rukhsah itu adalah salam itu adalah termasuk rukhsah. Wa arkhasu salam naha an bai'i ma laysa inda wa arkhasu salam dalam satu rangkaian itu hanya tajawuz fil ibarah. Dia bukan lafaz Nabi, tapi lafaz yang dipahami oleh perawi. Karena ada khilaf kan para ulama antara apakah boleh meriwayatkan dengan bil makna saja atau dengan bil lafzi. Para ulama mayoritas mengatakan boleh bil makna idza kana aliman. Ini boleh bro.
Ini kalaupun demikian itu hanya tajawuz fil ibarah. Majazi. Dia nggak termasuk rukhsah karena nggak ada perubahan. Sejak dari awal salam itu ya boleh gitu. Dalam syariat Islam. Qultu wa qaribun min hadainil ihtimalaini wajhani naqalahuma al-mawardi. Dekat dengan dua kemungkinan ini adalah dua wajah, dua pendapat yang dinukil oleh Imam Wardi. Dua kemungkinan ini adalah mengatakan bahwasanya salam itu rukhsah. Ada yang mengatakan salam itu nggak rukhsah, dia itu akad yang lain. Yang dinukil oleh Imam Mawardi. Anna salam aslun binafsihi au aqdu gharar. Ya kan ya? Mengatakan bahwasanya salam itu adalah asal dengan sendirinya. Dia itu hukum yang disendirikan dari awal. Atau dia akdu ghararin juwiza lil hajati kal ujrah. Akad gharar, akad yang mengandung gharar diperbolehkan karena ada hajat. Misalnya ijarah. Ijarah juga aslinya juga diperkenankan. Wa amma li'atirabu bi annahu qad yundabu kan ya. Jadi ada tiga kemungkinan. Salam itu rukhsah sesuai dengan hadis itu, doirnya hadis. Kemudian salam itu bukan rukhsah, yaitu akad yang lain. Dia hanya majazi sebagai rukhsah. Ada yang mengatakan itu salam itu asal binafsihi. Ya ada. Wa amma li'atirabu bi annahu qad yundabu as-salamu bi an yahtaja ila mali sabiyyi fa yuslimu fihi fa dha'ifun. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa istilah terhadap mu'allif, kenapa salam itu dimasukkan ke dalam rukhsah yang mubahah. Harusnya kan salam juga bisa sunnah. Misalnya apa? Misalnya seorang wali yatim, dia butuh terhadap barang hartanya anak kecil agar dikembangkan. Ya kan ya? Agar dibutuhkan sesuatu lah. Ayuslima fihi, maka kemudian dia mensalamkannya. Jadi barangnya itu disalamkan, dimasukkan ke dalam akad salam. Faboifun. Karena kayak gini, barang anak yatim yang itu kan dia itu anak yatim itu dia itu punya warisan dari ayahnya, ya kan ya, dia meninggal dalam usia kecil. Nah, masih anak kecil belum bisa ngurus maka wali anak kecil ini, keluarganya atau yang lainnya, diperkenankan untuk ngambil atau untuk mengembangkan. Ya kan ya? Di antara cara pengembangannya adalah dijual belikan supaya harganya semakin banyak. Jadi kira-kira kalau dia dapat warisan 10 juta, nanti ketika anaknya besar itu nanti bisa jadi 20 juta. Itu diperbolehkan. Karena itu dia boleh ngambil juga sebagian, tapi bil ma'ruf. Perbolehkan. Jadi nggak didiamkan saja. Didiamkan saja itu malah merugikan. Nanti lama-kelamaan nilai inflasinya tinggi kan, harga menyusut. Harga itu selalu menyusut. Harganya selalu turun. Ya kan ya? Maka dijadikan akad salam. Di antaranya dengan cara salam. Nggak hanya dengan salam. Perbolehkan. Nah, ini sunnah. Kenapa sunnah? Sunnahnya karena apa? Karena alasan untuk pengembangan keuangannya seorang anak tadi itu. Itu sunnah. Bahkan nggak dibiarkan dikembangkan hartanya warisannya anak kecil. Itu sunnah. Menurut saya itu sunnah. Bukan hanya boleh, itu sunnah. Kenapa salam kamu nyebut bahwasanya salam ini mubah? Padahal salam dalam masalah fi malin yatim itu bisa jadi sunnah. Nah, ini pendapat yang dhaif. Alasannya ini pendapat yang dhaif. Di anna dzalika li amrin arid. Karena kesunahan salam ini karena ada alasan yang datang baru. Bukan karena salamnya itu sendiri. Laisa likaunihi salam, bukan karena itu salam. Bal likaunihi yu'inu maslahatal yatim. Tetapi karena itu membantu kemaslahatan anak kecil. Nanti supaya dia ketika sudah besar, anak yatim tadi sudah besar, dia bisa mendapatkan harta warisan yang lebih tinggi. Ya kan ya? Wal kalamu fi salam min haitsu huwa, sedangkan perkataan pembahasannya di sini adalah tentang salam dari sisi itu salam itu sendiri. Kalau dari sisi itu salam sendiri, maka salam termasuk rukhsah yang mubah, bukan rukhsah yang sunnah. Tahu enggak?
Jadi i'tirad yang digunakan, yang diserangkan untuk mu'allif itu i'tirad yang dhaif. Wa'alam anna tamthil al-musannif wa ghayruhu yuhimu qasra rukhsah fil mubahi 'ala al-mu'amalat. Ketahuilah bahwa pemberian contoh musannif dan ulama selain musannif banyak. Karena ulama yang setelah musannif seperti Zakaria Ansari juga mencontohkan salam dalam masalah rukhsah yang mubah. 'Alal mu'amalat wa laysa kadzalik, seolah-olah memberikan dugaan bahwasanya rukhsah mubah itu hanya terjadi dalam masalah muamalah saja. Padahal tidak demikian. Walaysa kadzalik. Fa innahu ya'ti fil ibadati ka ta'jil zakati. Karena mubah, rukhsahnya mubah itu juga terjadi dalam masalah ibadah, bukan hanya muamalat. Ya kan ya? Seperti mendahulukan pembayaran zakat. Baik itu zakat fitri atau zakat yang lainnya. Wa fil hadits at-tasrihu bir-rukhsati lil Abbasi. Dalam hadis ada statement jelas memberikan rukhsah terhadap Sayyidina Abbas. Ya kan ya? Dalam masalah takjil zakah diperbolehkan. Was-sahihu al-jawazu. Rawahu Abu Dawud. Ya ini hadisnya ini أخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل. Berarti ini konteksnya itu adalah zakat mal, bukan zakat fitri. Sayyidina Abbas meminta kepada Nabi untuk diperbolehkan mendahulukan pembayaran zakatnya sebelum haul. Farakhasa lahu fi dzalik. Qala martan fa'adhina lahu fi dzalik. Maka diperbolehkan takjil zakat qabla al-haul. Ya kan ya? Berarti takjil zakat itu ibadah, zakat mal itu ibadah. Ya kan ya? Tapi diperbolehkan oleh Nabi untuk takjil, enggak harus haul. Ya kan ya? Walam yakun ahadun minal ashabi bistihbabiyah, tidak ada satu orang pun dari ashab lucu yang menyatakan takjil zakat itu sebagai sunnah. Karena itu contoh salam saja itu kurang pas karena seolah-olah itu terbatas pada muamalah gitu. Bal ikhtalafu fil jawaz was sahih wal jawaz, tapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah kebolehan takjil zakat. Tapi yang benar, pendapat benar itu al jawaz boleh. Wa bal qatati fi ghairi ibadat wal muamalat. Bahkan terkadang rukhsah itu juga terjadi, rukhsah yang mubah itu terjadi pada selain ibadah dan muamalah. Contohnya hanya muamalah, padahal ada ibadah. Bahkan ada yang selain ibadah dan muamalah. Walihada qala fil Basit. Karena itu Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Al-Basit. Al-Basit itu belum dicetak. Ya kan, belum dicetak. Bentuknya masih mahfuz, dia ringkasan dan tahdid dari Nihayatul Matlab. Tapi sudah dijadikan kajian-kajian dirasa dan tahqiq dalam beberapa universitas. Saya sudah pernah men-share, ternyata sekarang sudah diunduh. PDF-nya sudah diunduh. Sudah disebarkan, sudah bisa di PDF-kan yang dirasanya. Saya baca itu memang luar biasa. Basit itu ringkasan dari Imam Ghazali, ringkasan dari Nihayatul Matlab. Jadi Imam Haramain itu punya ilmu luar biasa. Andai kata tidak ada Imam Ghazali, tidak ada orang paham perkataan Imam Haramain. Karena perkataan Imam Haramain susah sekali, bahasanya itu mendayu-dayu, sastrawi banget. Kalau lihat di kitab Nihayatul Matlab itu dan susunannya itu kurang sistematis. Yang Ghazali datang mentahdzib itu menjadikan Alkitab Al-Basit. Karena itu susunan ulama Syafi'iyah setelah Imam Ghazali semuanya ngikut urutannya Imam Ghazali. Enggak ikut urutannya Imam Haramain. Karena lebih mudah, lebih sistematis dan lebih jelas gamblang. Enggak. Al-Basit. Sya'rul ma'quli idza juzza fi hayatihi tahirun. Nah, kan ini juga dalam minhaj al-munfasilu min al-hayy, al-juz'ul munfasilu min al-hayy kama yatati illa sya'rul ma'quli fa tahirun, dikecualikan. Rambut wa kadza sya'ru wa kadza sufuhu. Rambutnya hewan yang
bisa dimakan jika dicabut, dipotong saat hidup maka tohir. Tapi kalau saat mati dia jadi bangkai. Ya kan ya? Rukso itu disebut sebagai rukso. Lima sisil hajati ilaiha fil mafaris karena hajatnya sangat mendesak dalam fil mafaris, dalam barang-barang mafrusat, barang-barang yang dijadikan mafrusat. Apa ya? Karpet dan sebagainya. Qala al-Imam fi nihayah, imam di sini adalah Imam Haramain. Dalam Nihayatul Matlab, inna labanal ma'kuli tohir. Sesungguhnya susunya hewan yang dimakan itu tohir. Padahal laban ma'kul itu kan dia juz'ul munfasil minal hayy kan ya. Harusnya itu kalau secara umum dia adalah haram, bangkai. Wa dzalika indi fi hukm rukhs, itu termasuk hukumnya rukhsah menurut Imam Haramain. Fa innal hajata masatun ilaiha, karena hajat sangat mendesak. Ya kan? Wa qad imtanallaha bi ihlaliha, dan sungguh Allah memberikan nikmat, memberikan anugerah dengan menghalalkannya. Ala annahu qad yunaza'u fi mujama'ati rukhsah lil ibahati idza kana asluha at-tahrim. Atas dasar bahwasanya diperselisihkan oleh para ulama dalam apakah rukhsah itu boleh disifati dengan mubah. Idza kana asluha tahrim, jika awalnya itu tahrim. Kok bisa tahrim awalnya kemudian berubahnya jadi mubah? Fa innal qadhi Husainan fi fatawahu lamma takallama 'ala al-ikrahi 'ala an-naqd wal ikhraj. Qadhi Husain dalam fatwanya ketika mengatakan atau membahas masalah paksaan untuk menangkap itu mengeduk. Nakab itu dia itu mengambil barang yang dalam kuburan. Wal ikhraj, dan mengeluarkannya, annahu syubhatun fi suqutil qat, itu adalah syubhat dalam sehingga menggugurkan dipotong tangan. Nah gini, ada beberapa orang yang nakal itu dia ngambil barangnya orang yang meninggal. Dia ambil barangnya. Apakah dia kena had potong tangan? Tidak kena had. Jadi itu nakab dan ikhraj ini itu adalah syubhah sehingga tidak bisa dipotong tangan, tidak bisa kena had. Karena potong tangan sendiri itu kan syaratnya mencuri itu kan ada definisinya. Yaitu ada akhdhu malil ghair fi hirzi misli. Sedangkan kuburan itu bukan termasuk hirzi misli. Iya, di tempat yang disiapkan untuk supaya nggak hilang. Kalau tempatnya itu nggak disiapkan, misalnya ada kotak terus kotaknya lupa nggak dikunci, maka dia nggak kena potong tangan. Karena memang itu membangkitkan keinginan untuk mencuri, kesempatan itu, ikhtilas, nyopet, itu juga nggak kena potong tangan. Meskipun kalau nyurinya itu di atas pisau. Kenapa? Karena dia laisa fi hadzi misli. Qala Syekh Al-Abbadi la aqul ubiha lil muqra an-naqbu wal ikhraju 'an al-hajj. Saya tidak mengatakan diperbolehkan bagi orang yang dipaksa. Jadi ada orang ketangkep terus dipaksa untuk mencuri. Ya, mencuri pocong atau apapun itu. Anil hirzi, ikhraj anil hirzi. Ubiha anil hirzi, karena hirzi enggak mengatakan diperbolehkan. Bal aqul rukhsah lahu fihi, di rukhsah. Di rukhsah dia tidak kena potong tangan maksudnya. Karena dia kena dia rukhsah karena dia maksudnya ada dipaksa. Dia dipaksa, bukan rukhsahnya karena yang lain. Kalau dipaksanya itu, maka dia tidak kena potong tangan. Wa farqa bainal ibahati war rukhsati. Saya Abadi membedakan antara ibahat dan rukhsah. Karena itu sudah membedakan berarti rukhsah lah jami' al-ibahah. Tidak ada yang disebut sebagai rukhsah al-mubahah, itu tidak ada. Fa innahu law halafa la ya'kul haram fa akala al-mayta lid-darurah hanifa fi yaminihi li'annahu haramun illa annahu rukhsa lahu fihi, intaha.
Karena andai kata ini argumennya karena itu argumen yang memberikan indikasi bahwa rukhsah itu la tujami al-ibahah. Andai kata ada seseorang sumpah, dia tidak akan makan barang haram. Kemudian dia makan bangkai karena darurat. Maka dia itu melanggar sumpah. Hanifah ini dianggap melanggar sumpah. Dalam li'annahu haram, li'anna akal maita haram. Illa annahu rukhsa lahu fihi. Hanya saja dia diberikan rukhsah makannya, tapi tetap artinya dia haram, tidak berubah menjadi mubah loh. Tidak berubah menjadi mubah. Artinya ar-rukhsah tujami al-ibahah. Itu alasan ulama yang mengatakan bahwa ar-rukhsah tujami al-ibahah. Tapi menurut pendapat yang rajih itu tidak demikian. Wa fihi nazar. Itu ada pandangan. Jadi ada alasan yang kuat yang menganggap bahwasanya pendapat di atas itu lemah. Jadi alasannya lebih kuat di sini. Di annal a'yan la tusafu bihillin wa ala hurmah. Karena barang itu tidak bisa disebut sebagai, tidak bisa disifati halal atau haram. Bangkai itu tidak disebut sebagai halal atau haram. Jadi yang di sini itu rukhsah fihi seolah-olah yang diberikan rukhsah itu bangkainya. Wa yabqa tanawul wa huwa wajib. Maka tetaplah tanawul haram wa huwa wajib malah. Karena ittirar. Fa kaifa yakunu haraman? Bagaimana dia menjadi haram? Sebelumnya haram terus menjadi anu. Wa laisa ada wajhaini, padahal dia tidak memiliki dua kemungkinan. Jadi ada hukum yang memiliki dua kemungkinan kan? Kemungkinan sah atau kemungkinan tidak sah. Ini maka bangkai itu tidak termasuk demikian. Tidak seperti sholat. Sholat itu kalau nggak memenuhi rukunnya maka dia sah. Kalau tidak memenuhi rukunnya maka dia tidak sah. Kalau memenuhi rukunnya maka dia tidak. Kalau memenuhi rukun maka dia sah. Nah, makan bangkai nggak demikian. Ya makan aja gitu loh. Haram tetap haram. Ya haram. Tapi kalau intirad ya diperbolehkan. Malah wajib. ثم رأيت الإمام عبد العزيز شارح البزوي قال اختلف العلماء في حكم الميتة ونحوها في حال الضرورة. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah bangkai dan semisal bangkai dalam keadaan darurat. Annaha tashiru baha am au tabqa 'ala al-hurmah. Mereka berbeda pendapat apakah dia berubah, maka bangkainya sendiri itu berubah menjadi mubah atau dia tetap haram tapi diberikan rukhsah ketika darurat dimakan. Fa dhahaba ba'dhum ila annaha la tahil. Para sebagian ulama mengatakan itu tidak halal sama sekali bangkai itu. Walakin yurakhasu al-fi'lu ibqa'an lil muhjat. Tapi makan bangkai itu diberikan rukhsah makan bangkai untuk mempertahankan nyawa. Al-mujai al-haya, mempertahankan nyawa. Kama fil ikrahi 'alal kufri, sebagaimana dalam paksaan mengucapkan kalimat kufur. Oh, riwayatun an Abi Yusuf, itu adalah riwayat dari Abi Yusuf al-Hanafi. Wa ahadu qawlai Syafi'i, dan salah satu perkataan Imam Syafi'i. Tidak halal. Jadi bangkai meskipun hal darurat itu memang tidak halal, tapi diperkenankan bahkan diwajibkan untuk memakannya. Tidak pernah berubah menjadi halal. Wa dhahaba aktsaru ashabila ila anna al-hurma tartafi' fi hadhihi al-hayah. Ada ulama sebagian besar ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya haramnya itu hilang dalam keadaan fi hal darurat, dalam keadaan ini. Wa dzakara li khilafi faidataini. Ashabina di sini adalah Abdul Aziz Basri, ashabina di ashabu Hanafiyah. Dan beliau menyebutkan ada dua faidah khilaf dalam masalah ini. Khilafnya khilaf maknawi berarti. Khilaf apakah bangkai ketika darurat itu berubah menjadi halal atau tidak berubah menjadi halal, tetap haram tapi diperbolehkan untuk dimakan. Ada faedahnya. Salah satunya ihdahuma annahu idza sabara hatta mata la yakunu asiman al-awwal bi khilafihi al-akhar. Andai kata seseorang dia sama sekali tidak makan bangkai, tidak mau makan bangkai sampai dia meninggal, maka dia tidak dianggap sebagai dosa menurut pendapat yang pertama. Kenapa? Pendapat yang pertama yaitu yang menganggap bahwasanya bangkai tetap haram. Kenapa? Karena dia itu tidak mau makan karena itu haram. Terus kemudian dia tahu kalau itu darurat. Dia
tidak makan, tetap nggak mau makan bangkai, itu tidak berdosa. Bedanya dengan pendapat yang kedua, bahwasanya keharamnya dicabut menjadi wajib. Kalau dia sampai meninggal, maka dia berdosa. Berdosa apa? Karena dia melanggar kewajiban. Kewajibannya makan bangkai ketika itu, mempertahankan nyawa. Nah, ini perbedaan pendapat. Jadi dia khilafnya khilaf maknawi. Asalnya idza halafa la ya'kul haram fatana walaha fi halid darurah yahnatu fil awal wa la yahnatu ala tsani. Jika seseorang bersumpah dia tidak makan barang haram, lantas dia makan bangkai dalam keadaan darurat, maka menurut pendapat yang pertama yang mengatakan bahasanya bangkai tetap sebagai haram, itu dia dianggap sebagai melanggar sumpah menurut pendapat yang pertama. Wala yahnah ala tsani, dan dia tidak dianggap sebagai melanggar sumpah menurut pendapat yang kedua. Karena alasannya apa? Yang kedua itu mengatakan bahwasanya haramnya itu sudah tercabut, berarti dia tidak menjadi haram lagi. Nah, sebelumnya dia sumpah tidak makan barang yang haram. Nah, ini udah berubah dari haram kepada yang boleh, malah wajib. Maka dia tidak melanggar sumpah. Gimana? Nah, itu adalah perbedaan pendapat para ulama yang mengatakan tentang bangkai itu apakah tetap haram, apakah menjadi mubah dalam keadaan darurat. Saya teruskan sedikit. Ar-rabi' khilaful aula. Jenis rukhsah yang keempat adalah rukhsah yang khilaf aula. Hukumnya itu khilaful aula. Melakukan rukhsah ini sama saja melakukan perbuatan yang tidak utama. Khilaful aula tidak utama. Kal fitri liman yatadarrar bisawm. Kal fitri musafir la yajiduhu as-sawm. Seperti orang yang berbuka puasa padahal dalam di bulan Ramadan, bagi orang yang tidak diperberat oleh puasa. Wa inna ma lam yumathil bi masjid khuffi kama mathala bi ghayruh li anna fi kauni rukhsa aw azima kal fitri khilafan. Hanyalah muallif tidak mencontohkannya dengan mengusap khuf bagaimana ulama lain memberikannya contoh dalam masalah khilaful aula. Ya anna fi kauni rukhsa aw azima kal fitri khilafan, karena ada khilaf apakah masuk khawf itu rukhsah atau azimah. Kama ra'aituhu fi ta'liq Syekh Abi Hamid. Ini pendapat khilaf antara dia rukhsah atau azimah itu dilihat oleh Syekh Zarkashi dalam ta'liqnya Syekh Abi Hamid Al-Sirayini. Ya kan ya? Itu alasannya. Khawf masuk khawf. Tapi artinya di sini ada kata-kata kal fitri, khilafan. Jadi seolah-olah sebenarnya sama aja. Memberikan contoh kal fitri ini musafir atau memberikan contoh masuk sama saja. Dua-duanya ada khilaf para ulama. Apakah itu rukhsah atau tidak? Enggak. Sama aja. Di sini juga kal fitri, di sini sama aja. Jadi artinya Imam Tajuddin Subki punya hak untuk memilih contoh manapun yang akan dituliskan. Tidak berarti contoh itu membatasi. Harusnya hanya itu saja. Yang lainnya tidak berlaku. Ya. Jadi, laisa al-isyan bimisli, bimasali, masul khufi, di aula. Minal isyan bimasali, bimisli, al-fitri. Sama aja. Karena ada khilaf juga. Fitri musafir la yajidu as-sawm. Mungkin khilafnya dalam masalah fitri di sini ada khilafnya yang enggak rojih. Menurut Tajuddin Subki. Ya. Tambihat ada beberapa catatan al-awal yang pertama.
ulima min intisarihi ala hadhihi al-arba'a anna rukhsah tujami tahrim walal karahah. Diketahui dari pembatasan mu'alif pada 4 hal ini rukhsah wajib, mandub, mubah, dan khilaful aula, bahwasanya rukhsah itu tidak berkumpul dengan haraman. Tidak bisa disifati dengan rukhsah yang haram dan juga makruh. Wa huwa zahiru qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Itu adalah zahirnya firman sabda Rasul bahwasanya Allah suka agar rukhsahnya itu didatangi, dilakukan. Paham nggak? Kok bisa hadis ini bisa dipahami bahwasanya ar-rukhsah itulah tujami at-tahrim wal karaha. Paham nggak? Kenapa hadis ini dijadikan landasan bahwasanya rukhsah itu tidak ada rukhsah yang muharramah dan tidak ada rukhsah makruhah. Paham nggak? Coba diteliti hadisnya ini. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Enggak di situ. Mahal syahidnya itu di mana? Paham nggak? Allah tidak memberikan barang haram. Paham nggak? Mahal syahidnya di mana? Kenapa ini dijadikan andasan sebagai zahir qaulihi bahwasanya ar-rukhsah bijami tahrim wal karah. Mahal syahidnya itu dikatakan yuhibbu. Allah suka agar rukhsahnya itu didatangi. Kata-kata suka itu tidak bisa dinisbatkan pada sesuatu yang haram, tidak bisa dinisbatkan pada sesuatu yang makruh dengan apalagi haram. Kenapa? Makruh beda dengan suka. Makruh itu bertentangan dengan suka. Allah tidak menyukai. Makruh kan tidak menyukai. Karena itu ada indikasi zahirnya bahwasanya rukhsah itu tidak ada yang berupa makruh. Kalau haram jelas. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Innallaha jamil la yuhibbu illa jamil. Seperti itu makanya kata-kata yuhibbunya. Artinya disukai oleh Allah itu tidak mungkin haram dan tidak mungkin makruh. Enggak. Tapi itu ternyata oleh para ulama tidak demikian. Lakin fi kalamil ashab ma yuhimu maji'aha ma'ar rukhsah. Tetapi di dalam perkataan para ulama ada yang mengindikasikan haram dan makruh itu bisa bergabung dengan rukhsah. Artinya ada rukhsah haram dan rukhsah makruh. Tapi singkatnya rukhsah makruh diterima. Ada rukhsah makruh karena itu ditambahkan dan menurut pendapat Rasul ditambahkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama setelahnya bahwasanya ada yang disebut sebagai rukhsah yang makruh. Apa misalnya? Yaitu misalnya kal qasri fi safarin la yabhu talata marahil. Meskipun itu pendapat yang agak lemah dalam mazhab. Tapi kalau haram Imam tidak bisa. Ini diberikan contoh di mana beberapa para ulama memahaminya sebagai haram yang rukhsah yang haram. Amma tahrim adapun haram, rukhsah yang haram, fa innahum qalu maka sesungguhnya para ulama ashabu asy-Syafi'iyah mengatakan law istanja bidhahabin aw fiddatin ajza'ahu ma'a anna isti'mal adh-dhahabi wal fiddati haramun. Para ulama mengatakan andai kata seseorang beristinja dengan emas atau perak maka sah, ijza, mencukupi. Padahal menggunakan emas dan perak itu haram. Ini berarti kan ini rukhsah. Jangan wal istinja bighairil ma' rukhsah. Istinja dengan selain air itu rukhsah. Ya kan ya? Berarti kan ada rukhsah yang haram. Illa an yuqal, hanya saja dikatakan hadza lahu jihatan. Kasus ini ada dua sisi. Tidak, itu berarti ngeritik. Ini bukan enggak pas ini disebut sebagai rukhsah yang haram, enggak pas. Karena kasus ini memiliki dua sisi. Wa tahrim min jihatina mutlaqil istimal, haramnya karena dari sisi penggunaan zahab dan fiddah itu haram. Dalam kitab fikih itu ada babul awani. Ya kan, awani zahab wal fiddah.
seolah-olah memberi kesan bahwasanya yang haram digunakan zahab dan fiddah itu hanya wadah. Padahal tidak. Jami'u anwa'i isti'mal haramun. Jami'u anwa'i isti'mal fi zahab wal fiddah haramun. Aniyah zahab wal fiddah itu dijadikan bab karena sesuai dengan hadis. La tasta'milu fi aniyati zahab wal fiddah ya. Hadis Abu Bakar. Ya kan? Tapi maksudnya itu kadang para fuqaha itu menyebut kasus satu kasus tapi maksudnya umum. Jadi zikru juz'iyatin wa yurada minhu al-kulliyah. Kulliyah di jami'i anwa'i istiqmal zahab fiddah. Kenapa? Karena kecuali fiddahnya dikecualikan dalam beberapa hal. Ya kan ya? Nah ini intinya nggak pas ini disebut sebagai rukhsah yang haram. Karena sebenarnya haramnya itu karena sisi istiqmalnya. Bukan karena kekhususan istinja alladhi huwa rukhsah. Mana istinja yang rukhsah. Padahal kalam fi mutlaq fi khususi al-istinja. Walaysa fi umum al-istiqmal. Wa amma al-karaha. Fakal qasri fi aqalli min salasati marahil. Kok salasati marahil ya? Harusnya salasi marahil. Karena marahil itu jamaknya marhalah. Kalau marhalah dia mu'annas. Kalau syaratnya adat maksud, kalau mu'annas berarti dia adatnya harus muzakkar. Yang benar min salasi marahil, mungkin salah ketik. Fa'innahu makruh, itu makruh. Kama qalahu al-Mawardi fi Badir Ridha. Tapi dijawab dalam kitab Al-Mahalli, dalam cara Mahalli, yang dimaksud dari makruh dalam perkataan Imam Mawardi di sini adalah makruh yang ghairu syadidah. Dia berarti dia khilaful aula. Artinya tidak ada rukhsah yang makruh. Tidak sepakat. Rukhsah yang makruh itu tidak sepakat. Karena itu tidak dicantumkan dalam Tajuddin Subki. Dalam matan ini tidak dicantumkan. Karena Imam Tajuddin Subki mungkin mengamada bahwasanya Imam Mawardi menganggap kalau qasri fi salah satu marahil itu bukan makruh. Dia adalah khilaful aula. Khilaful aula, bukan makruh. Karena itu tidak ada yang namanya rukhsah yang makruh. Meskipun ditambahkan oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti nyebutnya itu termasuk rukhsah yang jenis kelima, yaitu yang makruh. Tapi ternyata ada tafsirannya, beliau juga mengatakan yang dimaksud Imam Mawardi ada kemungkinan yang dimaksud Imam Mawardi itu adalah khilaful aula. Karena itu kalau dia khilaful aula, maka tidak ada jenis yang baru, yaitu rukhsah yang makruh. Karena contoh yang diberikan para ulama terhadap rukhsah makruh itu hanya ini. Al-qasri fi aqalli min salati marahil. Asani takshimuhu ar-rukhsata ila wajib wa mandub wa mubah wa khilaf al-aula sharihun fi annaha min khitab al-ittida' lil wab. Pembagian musannif terhadap rukhsah kepada wajib, mandub, mubah dan khilaf al-aula itu jelas mengindikasikan bahwasanya rukhsah itu termasuk khitab ittida', khitab taklifi. Khitab taklifi ittidai bukan khitab wad'i. Karena itu pembagian khitab taklifi, wajib, mandub, mubah, khilaf al-aula. Kalau khitab itu wuruduhu sababan wa syartan mamanian masarif hasda ya kan ya. Wa syarah al-Amidi bi annaha min asbafi khitab al-wad'i. Imam Amidi dalam Al-Ihab Usul Ahkam menyebut rukhsah itu termasuk bagian dari khitab wad'i. Ya, ini perbedaan Imam Tajuddin Subki dengan usuliyin yang lainnya. Di antaranya Imam Amidi. Ya kan ya. Ini juga alasan yang disebutkan oleh Al-Yusi, disebutkan kan kemarin saya sebutkan kenapa al-hukmu syar'i itu ada pengulangan. Ada syarab ini yang kritikan Zarkashi terhadap Tajuddin Subki. Al-hukmu asy-syar'i intahu syar'i enggak dibutuhkan. Kenapa? Karena hukum otomatis hukum syar'i. Enggak. Beda. Bukan maksud demikian. Imam Tajuddin Subki menyebutnya hukum syar'i maksudnya adalah hukum taklifi. Al-mansub ila syar', yaitu taklifi. Kenapa? Karena Imam Subki tidak memasukkan khitab wad'i ke dalam hukum syar'i. Khitab al-wad'i itu bukan termasuk khitab yang syar'i. Ya, bukan khitab taklifi yang syar'i. Ya kan ya?
Karena dari matan sejak dari awal dia menyebutnya wal hukmu khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf. Berarti di sini adalah hukum syar'i adalah hukum taklifi saja menurut Imam Tajuddin Subki. Artinya kritikan disertasi terhadap Imam Tajuddin Subki yang pertemuan kemarin bahwasanya hukum syar'i, kata syar'i di sini hasbun saja, penambahan. Karena hukum syar'i itu ada dua macam. Ya, taklifi dan itu enggak pas. Hukum ya hukum syar'i menurut ini enggak pas. Kenapa? Alasannya kemarin saya sebutkan maksud di sini syar'i al-mansub ilal syar', ya. Maksud yang kedua, maksud yang disebut sebagai hukum syar'i menurut inda Tajuddin Subki, hukum syar'i taklifi saja, bukan wati. Wati itu bukan termasuk hukum syar'i. Paham enggak? Berarti benar-benar kata-kata asyari di sini bukan laisa haswan. Wa fihi ghayah, ada alasannya. Wa fihi ghayah wa illah. Alasannya kenapa disebutkan di sini? Alasannya ya karena itu. Karena menurut Tajuddin Subki sebagaimana dari matan awalnya mazhabnya Tajuddin Subki, ya kan ya? Kitab wati itu bukan termasuk hukum syar'i. Paham enggak? Ya kan? Kitab wati bukan termasuk hukum syar'i, tapi beda dengan pendapat yang lain. Pendapatnya Zakaria Ansori dan pendapatnya para ulama yang lain. Hukum syar'i itu mencakup dua hal, taklifi sekaligus wati. Paham enggak? Yang ketiga, Babata An-Nawawi fi Juz'il Qiyam. Imam Nawawi mentaskil, memberikan harokat, mendobit harokat kata-kata rukhsah dalam bab Juz'il Qiyam, dalam bab yang pembahasan tentang al-qiyam, qiyam shalah. Itu ar-rukhsah bidammil kha wa iskaniha. Rukhsah dengan mendoma kha-nya dan mensukunkan mendoma kha dan mensukunnya. Ada kalanya rukhsah, ada kalanya rukhsah. Wa qala dzakarahu fil muhkam. Wa iqtasara fi lughat ar-rawda ala tashkil. Dan membatasi dalam bukunya beliau menuliskan tentang bahasa-bahasa yang muskil dalam kitab Raudhah tulisan beliau sendiri. Ala taskin cukup. Rukhsah di sini adalah taskin ala sukunil kha. Rukhsah bukan rukhsah. Walam yadhkur ad-dhamm, tidak menyebutkan dhamma. Wastahara, berarti ada dua lughat di sini. Meskipun tidak disebutkan dalam lughat Raudhah tapi disebutkan dalam kitab yang lain. Rukhsah ada juga rukhsah. واشتهر على ألسنة كثير من الفقهاء ضم الراء وفتح الخاء. Ya kan? Masyhur dari lisannya banyak dari para fuqaha itu mendomah ra-nya. Ruh dan fathah rukhsah. Wa huwa la yu'raf fi kutubil lughah. Itu tidak diketahui dalam kitab bahasa. Artinya seolah-olah ini adalah lahan. Para fuqaha ini lahan. Dalam rukhsah. Karena ikut dengan wazan rumazah. Gitu kan. Wal masyhur anna al mutarakhis fihi yuqal fihi rukhsah bi dhammatain. Rukhsah. Al mutarakhis fihi yuqal fihi rukhsah bidhammatain wa bidhammil awal wa iskani tsani ada rukhsah ada rukhsah wala yuqal bil fathi rukhsah illa li syakhsi al mutarakhis. Tidak disebut sebagai, tidak dikatakan, tidak diucapkan dengan fathah rukhsah kecuali untuk menyebut orang yang mengambil rukhsah dalam beberapa hal. Misalnya kahaumaza wa lumaza wa buhakah, berarti humaza lumaza buhakah. Ay al-mutarakhis apa asyakhs al-dhahik Abu Hakka. Wa fiha lugha salsa, tapi ada bahasa yang ketiga yaitu khursah bitaktimil kha hakka al-farabi. Khursah jadi bukan rukhsah. Jadi wa dhahir annaha maqlubah min al-ula. Tapi tampaknya itu adalah lugha yang maqlubah min al-ula. Karena ada dalam bahasa, dalam nahwu kan ada al-qalbul makani. Membalik tempat kan. Itu termasuk membalik tempat. Kok-nya diakhirkan. Ro-nya didahulukan. Ya kan? Kok-nya didahulukan. Ro-nya diakhirkan. Harusnya rukhsah. Seperti itu.
Wallahu taala a'lam bissawab. Al-Fatihah.